mengatakan di dalam sebuah ayatnya, surat Muhammad ayat 22 sampai 23 itu Allah mengatakan, "Bahal asaitum in tawallaitum am tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum." Ya. Apakah kiranya jika kamu berkuasa, punya posisi, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulikan telinganya dan dibutakan matanya. Mungkin maksudnya adalah diberi nasihat tidak masuk, ya, diberi taujih tidak masuk, diberikan ceramah juga nggak masuk. Itu ditulikan telinganya dan dibutakan matanya daripada melihat kebenaran-kebenaran yang ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam, di samping dilaknati orang yang selalu sering melakukan atau memutuskan hubungan silaturahim atau biasa disingkat dengan pemutusan hubungan PHS, pemutusan hubungan silaturahim, istilah saja ini. Jadi PHS, ancaman yang kedua tadi, yang pertama dilaknat oleh Allah, dijauhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti didekatkan kepada laknatnya, dan kalau dilaknat berarti salah satunya akan diberikan penyakit dan musibah. Yang kedua, dipercepat adabnya di dunia. Jadi ada 3 orang yang dipercepat dipercepat adabnya oleh Allah di dunia ini. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang memutus hubungan silaturahim. Yang kata Rasulullah SAW, "Amin dambin ajdaru ayyu ajilallahu ta'ala li sahibi al-uquba bid dunya ma'ama yutakhiruhu lahu fil akhirah min qati'atir rahim wal khiyana wal katib. Wa inna ajala ta'ati thawaban la silaturahim hatta inna ahlal baiti liyakunu fajaratan fatanmu amwaluhum wa yakthuru adatuhum idza tawassalu." Tidak ada satu dosa yang lebih dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala sanksinya di dunia ini, di samping juga masih ada cadangan sanksi dan siksa di akhirat. Apa yang dipercepat di dunia? Pertama adalah memutuskan hubungan silaturahim. Yang kedua adalah berkhianat, mendolimi diri dan orang lain, wal kadhib, dan dusta. 3 dosa inilah yang dipercepat adabnya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang dipercepat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah silaturahim. Bahkan kalau ada sebuah keluarga yang tidak soleh-soleh amat keluarga itu, tapi mereka sangat baik silaturahimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi hartanya dan akan berkahi keluarganya. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul, bahwa seandainya ada keluarga yang fajar, mereka adalah orang-orang jahat, tapi silaturahimnya baik, Allah berkahi. Apalagi kita orang soleh-soleh, sudah banyak silaturahimnya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi memberkahi kita. Dan apabila nanti pada saat disetorkan amal kita setiap Senin dan Kamis, orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim, sanksi yang ketiga adalah ditolak amalnya, ditunda dulu. Kata Allah, jangan dilaporkan dulu sampai orang ini berdamai. Orang yang memutuskan silaturahim itu ditolak dulu hari Kamis dan Senin, yang sebagaimana dikatakan oleh Rasul, amal kita dilaporkan kepada Allah Senin dan Kamis. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tolak sampai mereka berdamai. Dan yang terakhir, bahwa ancamannya kita akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Karena semua amal kebaikan kita diambil orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita aniaya. Kalau sudah habis amal soleh kita, maka dosa orang yang pernah kita aniaya dan kita bully, kita zalimi, itulah yang ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mestinya kita masuk surga karena sudah kehilangan modal kebaikan, hanya sisa dosa kita, dan dosa kita ditambah dari dosa-dosa orang yang pernah kita aniaya, maka dosa kita bertambah, pahala kita berkurang, bahkan tidak tersisa. Akhirnya rencananya kita masuk surga, tapi Allah Subhanahu wa taala jebloskan kita ke dalam neraka. Nawaliyahudzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita, sehingga kita mudah-mudahan dirukunkan kembali oleh Allah dan diakrabkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalin halal bihalal dan silaturahim ini, sehingga mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari janji Rasulullah SAW bahwa diberkahi hartanya dan dipanjangkan umurnya benar-benar terjadi dan bisa kita raih bersama-sama.